Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Amin Drama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Saya beliau ya Mas Imam, saya dites ayam tadi. Sama beliau dites ayam itu bla 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 bla. Bahkan saya sambung dites selam julus juga sama beliaunya. Ya di pavilion juga, di pavilion itu ada saya selalu punya pikiran begini. Ini dawe orang bijak ya, bisa kita pakai untuk kita semua. Janganlah kita merasa paling tahu apa-apa. Janganlah kita merasa paling bisa apa-apa. Dan juga janganlah kita merasa punya apa-apa. Ini yang penting. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh Mas Yandi. Kebetulan Dewan Pertimbangan cabang Sumeneb. Sumeneb. Mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai lah sama beliau. Monggo. Terkait kedatangan saya Mas Yandi ke sini. Pertama pengen nanya tentang perjalanan Mas Yandi selama ikut latihan PSHT. Intinya kapan tahu dan mengenal PSHT. Iya. Kebetulan Mas Yandi dari Madiun kan? Iya, betul. Terima kasih Diamin. Jadi ini ceritanya cerita masa lalu jadi ya. Tidak apa-apa. Masa lalu yang tidak lepas dengan masa sekarang, ya di masa lalu yang baik-baik saja kan. Gitu ya. Baik Diamin, begini. Nah, kalau boleh saya menyebut bahasa kata PSHT kita bukan diralat, itu betul, tapi akan lebih tepat dilengkapi mengenal persaudaraan setia hati terate, atau lebih singkat mengenal SHT gitu. Jadi bukan SHT, tapi betul tetap betul, enggak ada yang salah. Ini saya kan sharing ya, jadi kita sama-sama kita mengacu pada anggaran dasar dan rumah tangga, jadi mengenal SHT begitu. Begini deh Amin, saya akan menceritakan diri saya pribadi. Nggak ngerasani orang ya. Nggak boleh ngerasani orang. Begini, saya mengenal persaudaraan setia hati terate itu ada yang sering kita sebut SHT itu cukup lama sekali. Artinya tahu, bukan mengenal dulu. Kan diawali dari tahu dulu ya. Itu saya tahu itu waktu itu saya masih SMP. Saya sering melihat kegiatan SHT itu utamanya pada bulan Agustus ya, ada karnaval itu ya, saya sering lihat saya tuh itu sekitar tahun 72-an lah gitulah sampai ke 73. Saya lihat, saya tahu, tapi belum mengenal karena belum masuk kan begitu, logika berpikirnya kan begitu. Nah, saya pengen masuk tapi takut. Nah gini, takut tuh pasti punya alasan, karena ya apalagi seusia saya SMP itu apalah artinya gitu. Namun demikian saya waktu sekolah tuh duduk sebangku dengan teman saya, kebetulan ikut latihan karate. Nah, jadi bukan ikut latihan pencaksilat, saya terlatih bukan, ikut karate. Terus saya diajak ngomong terus tiap hari, akhirnya saya ikut masuk karateka waktu itu. Walaupun teman sebaya di kampung saya itu rata-rata ikut desa terlatih, saya sendiri yang ikut karate. Ya itu karena takut mau ikut desa itu takut gitu. Kemudian seiring berjalan waktu sekitar 1 tahun lebih, saya ikut sampai akhir 73 itu ya, dari 74 sampai ke 74, 1 tahun lebih, sudah satu kuning saya itu, mau ke biru nggak salah waktu itu. Saya berhenti karena teman sebaya saya itu ikut rata-rata itu saya itu kok beda, biasanya enak itu jadi kurang enak gitu karena saya ikut karate itu. Terus akhirnya saya punya letting teman main waktu itu namanya Mas Jamal. Sekarang ada di
Kalimantan, ya, Dewan juga, pensiun Angkatan Darat, letting saya juga sudah tingkat 2 kayak kemarin itu ayo ikut ESA itu. Nah, akhirnya pada tahun 74, 75 awal itu saya masuk latihan ESA Terate, polos waktu itu. Jadi saya ikut latihan, dan di kampung saya umumnya ke sana. Saya melihat para mas-mas senior-senior itu mulai dari pengesahan 68, 71, 22 itu ada semua di kampung saya itu ada. Kok saya lihat kok rukun waktu itu gitu ya. Jadi akhirnya saya masuk. Dan waktu masuk tuh sudah saya mikir gimana nanti, gimana. Tapi teman saya satunya berikan semangat, spirit, ayo latihan, saya latihan. Akhirnya saya masuk sabuk polos waktu itu. Nah, di ESA Terate di Madiun itu ada tradisi, dan mungkin sampai sekarang dan dimanapun sama itu ya. Suruh kalau anak siswa baru, murid baru kenalan gitu ya. Kenalan mana rumahnya, pernah ikut latihan apa, kayak gitu ya. Nah ini yang paling susah. Nggak ngaku, saya nggak jujur, ngaku saya nanti gimana, biasanya apa itu ya diamin. Iya, kita tahu lah situasi waktu itu. Akhirnya saya cerita pernah ini ikut latihan. Waduh, sudah yang namanya mas-mas warga itu kan relatif usianya muda-muda, ya semangat muda seperti itu. Intinya nguji mental saya sampai di mana. Apa alasannya ikut ESA? Apa ini? Wah, ditanya macam-macam. Jawab salah, nggak jawab tambah salah gitu. Itu situasi saat itu. Tapi itu menarik buat saya, itu menarik. Nah, terus diamin, saya latihan. Mulai sabuk polos, dan pelatih saya masih ingat sampai sekarang. Siapa namanya? Itu namanya yang polos yang latih itu Mas Tatur. Sekarang Ketua Dewan Probolinggo. Ya, Mas Tatur. Itu masih sehat sekali, dan satunya almarhum sudah Mas Arifin. 77. Saya latihan di sana. Mas Tatur yang latih saya itu. Jadi kalau sekarang ketemu dia, beliau tetap guru saya kan gitu ya. Ya kakak saya, guru saya, begitulah, senior saya. Kemudian sampai Jambon, pelatihnya saya juga hafal siapa Jambon itu ya. Kalau nggak salah namanya Mas Putih, ada Mas Gagu, terus siapa lupa ya, itu yang ingat. Sabuk hijau yang latih saya itu seorang tentara ya, Angkatan Udara, itu namanya Mas Darse, itu terkenal. Dengan satunya agak lupa. Kemudian sampai di sabuk putih, pelatih saya itu Mas Puji, namanya juga Auri. Nah, karena semangatnya saya ingin menjadi pendekar waktu itu, bahasanya kan pendekar gitu, atau cahjeru lah gitu. Saya latihan bagaimana saya juga bisa disahkan. Dan ketika pada tahun 78 akhir ya, menjelang akhir itu saya, karena sekolah guru waktu itu saya dapat SK pengangkatan guru di Kabupaten Sumeneb di sini, tapi di Pulau Kangean. Ya. Dalam kondisi saya diangkat, tapi latihan saya belum disahkan. Saya bingung waktu itu. Gimana? Saya ingin jadi warga, tapi saya juga berangkat dari ekonomi yang kurang ini ya, kurang mampu. Maka saya harus prioritas bekerja sesuai dengan ijazah saya. Kemudian saya berangkatlah ke Kangean waktu itu. Sampai di Kalianget itu, tapi sebelum berangkat saya izin pelatih saya, namanya Mas Puji itu, sekarang sudah almarhum. Izin kalau saya berangkat tidak disahkan, mudah-mudahan nanti bisa ikut. Ya Dek, silahkan Dek. Itu ceritanya waktu itu. Saya berangkat. Sampailah di Kalianget, tidak ada kapal diamin. Wah ini, tidak ada kapal ini. Iya, ini jadi ada satu sisi saya tidak berangkat karena tidak ada kapal, ombak besar. Di sisi lain saya punya harapan ikut disahkan selama saya ikut latihan. Sampailah saya pulang ke Bandung. Sampai di sana sudah disahkan semalam itu. Jadi saya siangnya sampai sana, malam isinya itu sudah pengesahan. Jadi 78 itu ada pengesahan 2 kali deh. Tapi yang terakhir seleting saya itu masuk 78, tapi masuk pengesahan tahun 79. Tapi pengesahannya di tahun 78 akhir, saya kalau tidak salah begitu. Ingat. Nah, begitu saya tidak terikut, ya namanya orang sudah kadung pengen mulai bertahun-tahun saya tekun, udah hancur semua badannya gitu. Sudah kadung baik hubungan dengan mas-mas pelatih, dengan satu letting itu luar biasa. Saya terlihat itu memang hebat. Ketika kebersamaannya, keruhunnya itu luar biasa pada saat itu.
Dan memang Dek, saat itu masih jarang ya, yang ikut pelatihan Esa itu jarang ya, sangat jarang sekali. Jadi kalau saya boleh pinjam istilah, kalau enggak pemberani itu ikut pelatihan itu, katanya begitu katanya ya. Jadi jarang, jadi sangat terbatas jumlahnya. Bahkan kalau dibilang satu kecamatan itu dalam pengesahan itu mungkin ya 5-10 lah paling banyak. Ya. Itu saat itu, tapi ya saat itu. Ini cerita masa lalu saya, bukan masa lalu orang lain. Gitu ya. Kemudian begitu saya terlambat, saya bingung waktu itu. Akhirnya saya menemui pelatih saya, Mas Puji. Alhamdulillah disarankan oleh Mas Puji untuk menghadap Mas Dr. Karno waktu itu. Beliaunya masih ada di Madiun, yang pernah di Pamekasan dan terakhir sudah almarhum sekarang. Saya bincang-bincang dengan Mas Karno, saya ceritakan begini. Karena apa Dek? Senam, jurus semuanya udah materi udah habis. Udah lengkap. Lengkap, tinggal sisakan saya harus berangkat. Tapi kan Allah sudah memberikan rezeki pada saya jadi warga, ada saja jalan itu. Ya. Kemudian dengan Mas Karno diarahkan ke, kalau enggak keliru, semudah enggak keliru saya ke Jalan Berudut ke Mas Isventoro nggak salah. Sekarang ke Dewan Pusat itu. Dewan Pusat. Ya, itu. Ke sana langsung suruh ngadep ke pavilion, yaitu Mas Imam. Almarhum Mas Imam. Ya, itu saya sowan pada beliaunya karena beliaunya adalah tokoh sekaligus guru S1 yang sangat disayangi oleh semua pengikutnya termasuk saya gitu ya, semuanya lah gitu. Saya menghadap beliaunya, udah ikut pengesahan Surabaya. Ya, Mas Imam tuh spontan bilang begitu. Ya, alhamdulillah. Saya jadi jujur saja nasib saya jadi warga itu karena pertolongan itu. Kalau enggak mungkin ya mungkin enggak tahu kapan pengesahan ya. Itu cerita ya. Dan Mas Imam matur gini, udah Dek, cari jagonya, sirinya kelengkapan karena besok malam kita berangkat ke Surabaya. Saya cari. Ya alhamdulillah, enggak sampai berminggu apa berhari. Hanya 3 jam saya dapat ayam itu dan cocok itu. Ya namanya sudah oleh Allah kebetulan mendapatkan satu kemudahan yang luar biasa saat itu saya. Benar saya beliaunya Mas Imam, saya dites ayam saya di sana. Sama beliau dites ayam itu bla 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 bla. Bahkan saya sambung dites senam jurus juga sama beliaunya. Ya di pavilion itu, ada di halaman Bupati Sumeneb. Bupati Madiun. Ya, perumahan Bupati Madiun, mohon maaf bukan Sumeneb. Saya di dalamnya beliau itu sambung juga tes senam jurus. Saya sambungnya masih ingat dengan Mas Nyoto itu ya, atau masih ada atau enggak sekarang enggak ngerti ya. Saya sambung dengan beliaunya itu. Kemudian besoknya saya alhamdulillah berangkat satu mobil dengan beliau. Enggak tahu tuh siapa yang, pokoknya saya diajak, namanya saya juga masih ini ya. Satu usia gitu, dua pada para sepuh itu sangat hormat dan saya takut tidak sembarangan saya itu apa petunjuk beliau ya saya ikuti gitu. Dan saya berangkatlah ke Surabaya, insya Allah bersama, kalau nggak salah ya mudah-mudahan nggak salah ya, Mas Imam pasti ada di dekat saya itu, Mas Isventoro, Mas Tarmaji atau siapa ada pokoknya itu 5 orang berangkatlah ke Surabaya bulan Desember, tanggalnya saya lupa, pokoknya liburan kayak di akhir itu Desember 78. Tempat pengesahannya waktu itu di SGU. Ya, dulu semua itu SGU. Silahkan ke sana. Aduh, luar biasa senangnya. Tapi sedikit deh jumlahnya itu. Jadi saya titipan dari Madiun. Nah, ketika itu setelah pengesahan acara jurus kunci, saya dites lagi di sana. Jurus saya itu dites lagi. Saya masih ingat jurus berapa saja. Saya dites itu jurus 30, 31, 33 sampai ke 34 teman. Terus sama jurus 1A itu saya ingat terus sampai sekarang gitu. Ya bisa namanya apalagi bareng beliau masih bisa, terus akhirnya sudah jurus kuncinya di Madiun saja. Nah, jadi saya dapat jurus 36 juga dengan Mas Imam itu di dalamnya sana itu. Besok malamnya itu karena waktu itu dalam kondisi habis sisahkan capek-capek, kami serombongan dengan beliaunya itu ke Bangkalan, ke Madura. Ingin tahu? Iya, beli soto Madura itu dengan Mas Imam. Saya ingat terus itu.
nggak tadi nyebrang kan, ya, ingin tahu Madura ya. Saya, adik Maduranya mana? Yuk saya paling jauh, Madura Sumenep, itu pun masih nyebrang lagi ke Pulau Kerangan, tapi belum tahu tempatnya karena kemarin tidak ada kapal. Seandainya saya tempatnya, Mas, mungkin saya nggak disahkan sekarang. Oh ya juga, pinter juga gitu kata beliaunya gitu. Jadi saya terus terang sangat selalu ingat beliaunya sejarahnya begitu. Saya bisa sisahkan sesuai dengan harapan, bisa bersama-sama dengan yang lain, karena memang dari awal saya pengen jadi warga lah. Hanya karena, tapi kalau saya sudah niat yang membara di jalan itu ada saja. Benar. Jadi lengkaplah, sudah saya bisa kerja, saya jadi warga, sesuai dengan cita-cita saya, senang. Dan sampai hari ini tetap eksis sebagai warga persaudaraan Setiahati Teratai Pusat Madiun. Nah, yang dipimpin oleh Kang Mas Murjoko, tidak kemana-mana. Gitu deh ya. Ini cerita pribadi saya, tidak kerasani orang kan ya, saya sendiri. Sehingga bekal saya itu akhirnya mengikuti perjalanan Desa Teratai yang ada di cabang Sumenep akhirnya itu begitu ya deh. Untuk barangkali ada dari kisah tadi ada sesuatu yang spesial saya perhatikan Mas Yandi. Ternyata Mas Yandi itu kalau tidak salah tes jagonya cuma 1 orang. Iya. Sendiri ya? Sendiri. Dan yang ngetes Mas Imam waduh langsung beliaunya. Aduh, beliaunya luar biasa. Bahkan nganter ke pengesahan di Surabaya, Mas Imam juga bersama mengantarkan. Iya, ikut. Mengantarkan atau mendampingi saya tidak tahu, pokoknya beliaunya ada di dekat saya gitu. Tapi kalau boleh saya mengambil istilah, saya didampingi lah gitu. Jadi mengantarkan kepada pejabat saya. Jadi saya sama beliau didampingi ya, karena saya ingin disahkan itu tadi. Gimana? Terkait ini Mas Yandi, setelah disahkan otomatis Mas Yandi harus melanjutkan untuk kerja di Sumenep, di pulau. Gini, kemarin juga saya tertarik untuk tanya tentang sejarah Sumenep. Jadi karena ada beberapa kisah yang masuk ke saya dan itu lumayan membingungkan sebenarnya. Karena ya perorangan Mas. Iya. Akhirnya saya berinisiatif, lebih baik saya tanya ke senior yang bisa dikatakan salah satu perintis. Salah satu perintis sate Cabang Sumenep. Jadi saya pengen dapat langsung dari Mas Yandi karena salah satu perintis. Iya, boleh. Istilahnya apa saja lah gitu. Begini deh, yang saya tahu ketika saya masuk di Sumenep ini tahun itu, saya menggali tentang keberadaan Desa Teratai di awal-awal yang ada di Sumenep itu ternyata yang latih pertama kali di Sumenep justru seorang ibu perempuan, Mbak Sumarti. Nah, Mbak Sumarti itu kebetulan sealumni dengan saya di Madiun. Nah, kebetulan dia juga warga. Bahkan Mbak Marti itu dulu juara PON pencaksilat sekitar tahun 68 insya Allah kalau nggak salah. Beliaunya itu ngelatih di Ganding, entah berapa siswanya, tapi yang jelas pada tahun 1976 itu mengesahkan 1 orang. Namanya Pak Duki, Abdul Kawi, betul satu. Betulan pernah satu kantor sama saya. Mengesahkan 1 orang itu Mbak Marti. Jadi yang dilatih berapa orang saya tidak tahu. Nah, Mbak Marti ketika itu memang termasuk pencetus awal. Kalau boleh saya katakan beliaunya alas. Iya, kalau boleh saya katakan begitu lah ya. Apalagi seorang wanita ya, pendekar lagi orang dari Madiun di sini. Itu tentu saya bangga. Mbak Marti ke salah 1 orang. Nah, pada saat yang sama itu juga ada latihan deh. Tapi apa setelahnya? Saya tidak tahu. Itu di Kalianget. Namanya Mas Parmin, itu anggota polisi. Itu sudah beliaunya pulang ke Madiun sekarang. Itu ngelatih dan mengesahkan 1 orang. Yang dilatih berapa orang saya kurang tahu persis, tapi 1 mengesahkan namanya Pak Jisin Suwarno yang sekarang sudah almarhum.
Itu jadi itu. Nah, kemudian pada tahun yang itu juga saya juga ngelatih gitu di Kangean sana. Karena saya dulu di Amin sudah jadi guru pelosok jauh dari kota, harus nyeberangi laut, kala itu kapalnya hanya 1 atau 2 kecil-kecil itu. Tempat saya tugas saya itu terpencil deh. Kalau boleh saya katakan desa Celong itu ya kalau sekarang rame ya. Dulu terpencil dan harus melewati hutan. Itu kalau perjalanan itu bisa 10 jam itu jalan kaki mulai pagi sampai lewat hutan terus itu. Saya juga ngelatih di sana itu. Karena ngelatih saat itu mungkin sama dengan Pak Marti, Mbak Parmen, enggak tahu kok ini gimana, enggak tahu, pokoknya yang ngelatih untuk menghibur, untuk nambah aktivitas, menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat sekitar, karena kita yakini bahwa kita kalau bisa membaur dengan cara ini, insya Allah bisa diterima dan bisa diterima. Itu loh, saya juga ngelatih ya. Walaupun tidak ada yang disahkan gitu ya, yang penting saya ngelatih gitu. Itu kita tahun 79-an di mana itu di Kangean itu. Pakai seragam enggak Mas? Ya enggak, udah kelamben katoan pendek, pokoknya seadanya latihan itu aja. Saya enggak mau izin siapa, wong enggak ada cabang. Jadi ya izin pada Allah lah, jangan minta mudah-mudahan saya lihat dan selamat gitu. Enggak ada izin ke siapa, enggak bilang ke pusat. Nah, saat berikutnya, perjalanan berikutnya, sehingga pada tahun 81 saya pindah ke daratan, ke Gapura, bubar sana saya tinggal. Hanya senam juga, pokoknya saya tinggal, saya pamitan karena memang berupaya pindah dari kepulauan itu biar lebih ini di pulau jauh gitu. Nah, selama kurun waktu itu Pak tidak ada kegiatan apa-apa. Sama yang Mbak Marti juga nggak ada, Mas Parmen juga nggak ada, yang disahkan Pak Ono nggak, sama-sama tidak ada kegiatan sama sekali. Sekitar, nah saya masih ingat terus saya, sekitar tahun 86, karena saya di Gapura, saya buka latihan deh. Nah, saya juga nggak tanya siapa-siapa, yang latih sendiri lagi, nggak minta izin pusat, nggak melatih, pokoknya penting saya ngelatih. Banyak, siswanya 104 nggak salah, penuh di namanya belakang kantor, di area kantor kecamatan itu penuh. Tapi tidak seragam, pokoknya latihan itu aja. Saya mengenalkan Esat Latih. Walaupun di sana sudah ada perguruan silat yang cukup terkenal, tapi saya mencoba mengenalkan yang Esat Latih. Ya jalan, tapi nggak disahkan, bubar lagi. Nah begitu sekitar tahun 90 awal itu, 91-92 itu, saya semakin siswa-siswa yang lain tadi habis kan, tinggal beberapa orang yang masih aktif, itu saya rekrut kembali. Di Kalianget ada latihan, yang melatih insya Allah itu almarhum Mas Jijin Suwarno, dan mengesahkan. Nah, setelah ganding Kalianget 1 orang, ganding 1 orang, mengesahkan. Kalau nggak salah 3 orang dek, 3 atau 4 orang. Yang saya ingat tuh 3 orang yang saya ingat, mungkin lebih ya. 3 orang itu tahun 92 itu kalau nggak clear tuh ya Mas Rasek yang sekarang 32. Mas Rasek, kemudian Mas Idrus, Mas Iduri, kemudian almarhum Mas Toto Sarungki. 3 itu. Saya di Gapura belum mengesahkan. Nah, ini ceritanya mulailah tampak ya Mas Idrus, Mas Rasek, Mas Warno. Rupanya di tahun 92 itu datanglah, ya bukan datanglah, ada yang gabung untuk memberikan satu semangat. Saya sebut satu-satu. Mas Jarwo, nah, itu sekarang Kapolsek Mas Lem itu ya itu. Kemudian Mas Mustafa, sekarang kepala SMP 1 Kalianget dan Ketua IPSI Sumeneb sekarang. Terus yang ketiga ditambah dari Bangkalan itu Ramli, Mas Ramli bantu juga. Tidak tahu dalam rangka apa dia sering ke sini gitu. Nah, beliau ngelatih di sana di Pirung Garam. Wah, besar. Alhamdulillah, yang tadi saya sebut awal Mas Dr. Karno tuh waktu itu pindah di Pamekasan. Mas Karno.
ya sering beliaunya datang ke Kaliangat memberikan semangat. Nah, Mas Karno itu jadi luar biasa. Jadi Mas Karno yang pernah saya sebut tadi, ketika saya disahkan itu ternyata ke Madura juga. Ya itulah sudah kehendak Allah semuanya ya. Akhirnya beliaunya memberi support juga. Nah, banyaklah pengesahan di Kaliangat tahun 93 itu, lumayan banyak. Saya di Gapura juga mulai. Jadi intinya, Dek, siapa perintisnya? Kan begitu. Yang merintis adalah yang melatih. Kalau boleh saya bilang gitu. Jadi saya tidak menyebutkan secara personal ya. Siapa yang merintis cabang Sunup sampai sekarang menjadi besar? Yang merintis adalah pelatih. Nah, itu. Kalau saya mengartikan begitu, Dek. Pelatih itu luar biasa. Ya, itu ya. Jadi saya yang latih di Gapura, Mas Mustafa, Mas Rasek, Mas Idrus, Mas Warno, ditambah Mas Ramli itu tadi, kelas D3, itulah tokoh-tokohnya yang mengembangkan. Nah itu aja. Nah, kemudian pada tahun 94 kalau salah, karena di sini udah mulai dibentuk cabang, ditunjuklah waktu itu Mas Jisin Suwarno. Ditunjuk sebagai ketua cabang, tapi ada SK atau tidak saya tidak ngerti ya. Itu jadi ceritanya gitu. Kemudian artinya secara organisasi biar ada kendali gitu ya, karena itu perjuangannya ya perjuangan Pak Mustafa juga. Ya kalau saya ikut dari belakang aja lah gitu ya. Jadi itu akhirnya terbentuk. Dan pada tahun 95, insya Allah kalau tidak keliru, Mas Tarmaji, ya, Ketua Umum itu datang ke Sumenep. Beliaunya itu entah apa dan bagaimana Mas Parno ditunjuk sebagai Ketua Dewan. Saya Ketua Cabangnya saat itu langsung ber-SK tahun 1995 awal. Di saya itulah. Nah, di situ sehingga setelah saya ada hikmahnya, Dek, jadi ketua cabang itu apa? Saya bisa ikut latihan tingkat 2 itu ya. Itu loh. Jadi itu saya semuanya sambil hikmah. Jadi pada tahun 1996 saya mendapat kesempatan latihan tingkat 2. Karena kapasitas sebagai ketua cabang dengan bersama Mas Warno, bersama Mas Jarwo waktu itu ikutlah latihan tingkat 2. Nah, terus berkembang sampai alhamdulillah sekarang. Ribuan. Semua ranting. Nah, jadi kalau boleh diamin, pertama saya sebutkan siapa yang merintis dan berjuang adalah pelatih. Jadi saya tidak nyebutkan namanya, yaitu ya. Pelatih masing-masing. Iya, pelatih kita aja. Pelatih karena beliaunya bukan hanya pelatih, juga sebagai guru ya, sebagai orang tua, ya semuanya. Jadi mengantarkan adik-adik menjadi warga itu peran pelatih luar biasa. Artinya apa? Mohon maaf Mas, Dek, tidak ada istilah bayar iuran, tidak ada itu waktu. Bahkan itu pelatih kadang-kadang membelikan seragam tuh, kadang-kadang itu. Ya. Karena situasional, tidak mampu dan pengen STRT berkembang ya dengan cara pelatih akhirnya. Ya mohon maaf saya kadang-kadang membelikan baju karena tidak mampu, ya tidak apa-apa, karena senang, karena cinta. Sehingga alhamdulillah sampai termasuk diambil juga perintis di Guduk-Guduk. Nah, sekarang kan udah berapa ranting jumlah saya sampai lupa itu. Kan banyak Mas. Bahkan di kepulauan hari ini pesat sekali. Pulau Kangen itu Sasi, aduh pulau kecil-kecil ya rame ya. Jadi waktu pertama kali tahun 79 saya menancapkan kaki saya di sana dan membuka latihan SC itu, walaupun tidak terbukti terjawab untuk bisa besar sekarang sudah terjawab. Itu ya. Ini semua kehendak Allah. Kan begitu. Jadi itu diamin sejarahnya Sumenep. Jadi siapa yang merintis, siapa yang menjadi tokoh? Kalau boleh saya minjam istilah, tokohnya itu bersama-sama. Karena kebersamaan, karena ingin semata-mata mengembangkan, membesarkan, ya dengan cara-cara pelatih itu tadi. Ya, dengan segala pengorbanan yang ada. Nah, sekarang berkembang pesat ya banyak. Ditanya lagi, ya pelatih, gara-gara pelatih. Terus Mas itu Santoso mulai tahun 2002 bisa besar. Ya pelatih karena beliaunya dari Lamongan, asli orang Batu Putih karena dia ingin jadi kepala desa dan akhirnya jadi juga sebenarnya bisa berkembang di sana. Itu Dek ya tentang
perjalanan Desa Trate yang ada di Sumeneb. Dan alhamdulillah Sumeneb itu sudah besar Mas Trate. Alhamdulillah. Termasuk betul. Sekarang Mas Lembu juga ada. Ada. Ya Mas Jarwo itu. Mas Jarwo juga ada. Sekarang juga. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan permasalahan di tubuh SH Trate yang bisa dikatakan sudah jadi rahasia umum, Mas. Termasuk saya juga dibikin bingung. Saya pribadi Mas, memposisikan diri sebagai orang yang tidak berpihak. Sebagai pribadi, kalau secara organisasi karena saya pelatih ya mau tidak mau saya harus pilih memang. Tapi karena secara pribadi saya seakan-akan ditarik, Mas. Oleh pihak A saya ditarik, sama pihak B saya juga mau ditarik. Akhirnya anggaplah secara pribadi kembali saya bingung. Makanya saya sekarang pengen tanya pendapat Mas Yandi sendiri bagaimana terkait permasalahan ini. Terima kasih Diamin. Sekarang ini kan zamannya sudah modern, maju. Yang namanya HP di mana-mana, medsos itu, buka YouTube katanya ini, bahkan ini ya menjadi trending topik bagi keluarga besar Setiahati Trate. Yang mana Mas? Nah, itu katanya kok ini, katanya. Nah baiklah, saya berpendapat pribadi. Namun demikian tetap melekat diri saya sebagai Ketua Dewan Cabang Sumeneb. Karena mungkin saya sering mengatakan begini, Dek. Di dalam bermasyarakat, bernegara, ataupun beraktivitas apa saja, pasti ada aturannya. Kan? Hidup tanpa aturan kan kacau, Dek. Gitu ya. Jadi aturan perundang-undangan dibuat itu semata-mata untuk dipatuhi. Gitu ya, itu ya. Jadi saya harus benang merahnya ke sana dulu. Nanti kalau saya menjawab salah nanti kacau lagi. Gitu ya. Jadi peraturan atau perundang-undangan yang ada yang ngatur semua kehidupan bermasyarakat itu tugasnya adalah dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, ketika itu peraturan itu sudah memutuskan sesuatu, ya kita ikuti. Nah, gitu ya. Nah, saya pernah mendengar sedikit almarhum Mas Tarmaji ketika saya sowan ke sana. Dek, SH Trate itu besar dan sangat besar. Lah kalau sudah besar itu masalahnya juga besar, katanya beliau gitu. Jadi ada saja masalah itu. Kok sampai dalam bentuk ribuan jutaan manusia, satu rumah saja, Dek, kakak beradik kadang-kadang bentik. Nah, untuk tidak bentik bagaimana? Aturannya dibuat, dipatuhi. Itu saya ingat terus beliau pernah menyampaikan begitu. Jadi aturan itu dibuat, Dek, untuk ditaati, untuk diperaturi. Nah kalau itu dilanggar ya bubrah. Itu kata beliau. Dan semuanya terbukti, ya terbukti. Oleh karena itu, Dek, pendapat saya, karena saya sudah mengikuti informasi dan mendapatkan satu kiriman tentang putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah bahwa persaudaraan Setiahati Trate itu satu berpusat di Madiun, yang diketuai umum adalah Kang Mas Murjoko. Itu yang saya pegang. Jadi saya tidak, ini salah, enggak, saya enggak mau bilang itu, saya enggak berani. Karena saya harus taat pada aturan hukum. Kalau putusan begitu, bahkan kalau dia mengikuti kemarin Munas IPSI yang ada di Jakarta, kan sudah terlihat itu di medsos itu bahwa yang ikut mewakili persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun satu orang, yang Mas siapa lupa saya nama itu mewakili. Jadi Ketua IPSI Pusat Jakarta pun sudah memberikan satu keputusan bahwa Setiahati Trate ya satu Pusat Madiun yang dipimpin oleh Mas Murjoko. Nah, perkara diamin dapat telepon kok masih gini, Pak? Dan namanya tadi itu sudah biasa, apalagi di medsos akan mencari celah-celah ya, gimana? Itu sudah biasa. Makanya akan menjadi luar biasa kalau kita bersikap yang dewasa dan paham.
tentang hukum. Menurut saya loh ya, menurut saya tidak mau menjelek-jelek ngomong orang ini tidak tahu, saya tidak berani. Karena saya itu patuh pada aturan, ya kita ikuti aturan itu. Sampai dimanapun, sampai kapanpun, ya itu tadi. Kita harus patuh. Jadi disampaikan. Dan alhamdulillah sebenarnya itu enggak macam-macam lah gitu ya. Adik-adik kita ajak kumpul. Karena di Sumeneb ini, Dek, kalau saya amati, mohon maaf, nanti kalau ini viral, barangkali ada yang tidak tahu bahasa Madura ya. Di sini itu kan Bapak, Babu, Guru, Ratu ya. Betul ya? Iya, menjadi pegangan. Bapak Babu itu kalau Bapak Ibu itu sangat nomor satu, segala-galanya dihormati. Orang tua, kapasitas. Guru, guru. Kalau udah guru bilang gini ya, dia akan ikuti. Ratu, pemerintahan. Nah itu, saya kagum itu. Di Sumeneb itu luar biasa. Jadi kalau sudah gurunya bilang gini ya begini, ratunya begini. Nanti nyelentong tuh sangat kecil lah gitu ya, nyelentong. Apa nyelentong? Maduranya apa deh? Apa yang saya pikir. Jadi beliau sangat patuh pada aturan. Jadi kalau saya mengatakan, Dek, kalau latihan tuh begini. Tujuannya SHTRAC itu begini. Mendidik manusia untuk berbudi luhur, tahu benar dan salah, kan begitu. Budi luhur, ya itu tadi yang menghargai orang tua, menghargai pemerintah ya, menghargai guru, itu wajib. Itu. Jadi dikatakan budi luhur baik terhadap sesama manusia. Tahu benar dan salah. Ya ini tempatnya. Nah, ini masuk benar atau masuk salah? Ya kalau salah ya jangan dekati, hindari. Kalau perlu diajak ikut benar, kan begitu. Itu ajarannya begitu. Dan alhamdulillah di sini itu Sumeneb enggak. Oh, luar biasa bagusnya. Bagus. Jadi adem lah gitu, dan insya Allah akan selamanya adem, dan mungkin akan diikuti cabang lain se-Indonesia, kan begitu, adem. Saya gini, Dek, saya senang di sini itu di tiap-tiap ranting itu ada kumpulan ya, ada malam Jumat, pengajian, yasinan, itu saya senang itu. Jadi isi ceramah-ceramah tentang agama, tentang budi pekerti, yang budi luhur tadi itu, tentang benar dan salah, kan begitu. Jadi kalau itu sudah melekat dan menjadi kebiasaan sehari-hari, kita menjadi orang akan berhati-hati dalam segala hal. Insya Allah begitu. Ya, jadi intinya di situ ya, dia. Jadi kalau ditanya Mas Andi, jangan tanya apa itu menang kalah. Yang menang ini Pak putusan, Mas enggak. Jadi yang bener aja gitu, gitu ya. Karena SHTRAC itu gini, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu saya lingkari, itu saya pakai dalam satu peradaban kehidupan sehari-hari. Kalau salah ya jangan, gitu. Kalau benar ayo, kan gitu. Ya monggo, apa lagi? Intinya karena kita negara hukum, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ya begitulah kira-kira. Kurang lebihnya gitu. Terakhir Mas Andi, kita minta pesan-pesan untuk semua dulur-dulur se-Indonesia. Indonesia, monggo. Begini, Dek. Jadi pada kesempatan siang yang berbahagia ini, jadi saya terima kasih ya, Amin bisa sowan ke gubuk saya, itu bisa bincang-bincang, bisa didengarkan orang lain. Yang penting pada prinsipnya apa yang saya sampaikan, Dek, kalau keliru saya minta maaf ya, kalau ada yang kurang, kalau ada yang benar ya mari kita pakai. Nah itu kan ya. Nah, sekarang harapannya ya, kalau pesan kayak opo gitu ya. Itu ya. Jadi saya sangat kagum dengan semboyan. Selama gitu ya, matahari gitu terbit dari timur, nah, selama bumi dihuni oleh manusia, maka persaudaraan setia hati terhati akan tetap jaya selama-lamanya. Itu kita pegang loh. Walaupun guncangan apapun yang terjadi, tapi dia tetap abadi. Insya Allah tetap abadi, insya Allah. Bagaimana untuk mengabadikan semuanya? Ayo kita ciptakan sebuah kedamaian, kerukunan, ya, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu. Dan di SHTRAC itu ada sumpah terakhir, kita wajib saling menghamati.
menuju satu kesempurnaan hidup. Itu kuncinya di situ. Dan saya yakin semboyan itu akan tetap eksis sampai kapanpun. Kecuali sudah bumi ini sudah tidak dihuni, berarti kiamat kan begitu kira-kira. Jadi bincang-bincang kita begitu diamin ya. Intinya ayolah kita rukun, saling mengingatkan, tidak usah tukaran, apa gunanya, tidak baik juga. Apalagi situasi seperti ini juga mudah-mudahan COVID, entah COVID apa namanya itu segera tidak ada sama sekali lah. Jadi biar kita kembali kepada suasana normal dan insya Allah pada bulan September nanti menyongsong 1 abad persaudaraan setia di Teratai Pusat Madiun akan berjalan sesuai rencana. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selalu punya pikiran begini. Ini dawe orang bijak ya, bisa kita pakai untuk kita semua. Janganlah kita merasa paling tahu apa-apa. Janganlah kita merasa paling bisa apa-apa. Dan juga janganlah kita merasa punya apa-apa. Ini yang penting. Saya pernah mendengar kata-kata gitu. Karena apa? Kalau sudah Allah menghendaki, kita akan menjadi manusia yang tidak punya apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak bisa apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi intinya apa kata kalimat itu? Agar kita tidak menjadi orang yang congkak atau sombong atas apa yang kita miliki. Demikian ya Min. Terima kasih. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi itulah dulur-dulur kisah perjalanannya beliau, sejarah PSHT Sumeneb dan pendapat beliau secara pribadi tentang permasalahan yang ada di tubuh SH Teratai. Dan semoga apa yang kita dapatkan dari tadi benar-benar dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ya Min. Semoga. Dan sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan share biar dulur-dulur yang lain banyak tahu tentang PSHT dan istilahnya bisa banyak menggali ilmu di SH Teratai. Sekali lagi terima kasih Mas Yandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.